Mendur mana? Iya. Macet. Anak ini. Apa? Jangan deh. Ini. Oh, berarti nggak ini tiket anu RG. Nah itu minat RG. Ini juga nggak tiket anu. Mau iki kuis tak? Aku kan kirim. Anak daerah langsung. Cepet kamar di mari budgetnya. Ya Allah. Anak arek-arek. Oh iya sih. Nang jero ae lho. Bisa webinar. Nang jero. Jadi untuk pengiriman pin wis mbok antar. Wis mbok cek ya. Iya wis mbok iki. Iya, rekam. Wis. Bisa jadi. Mana ada? Cek pas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala Laboratorium Perancangan Sistem Kerja dan Ekonomi Bapak Hidayat. Yang kami hormati Bapak Muhammad Ali Murdani selaku pembicara pada webinar pada pagi hari ini, serta para peserta webinar yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita dapat bertemu secara virtual pada acara webinar dengan tema implementasi software CAD atau Computer Aided Design dan Drawing Standar pada industri manufaktur. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila Mahruatin, Asisten Laboratorium Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomi, sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Cara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni sambutan oleh Ketua
Laboratorium Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomi. Kepada Bapak Hidayat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Nabila sebagai moderator untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik, yang terhormat Bapak Dekan, Pak Ibu Dekan sekaligus Ibu Kaprodi Teknik Industri, yang mana sebenarnya sambutan itu disampaikan oleh beliau, cuma ini berhalangan ya. Makanya tadi langsung nge-WA saya untuk digantikan. Yang terhormat materi Bapak Ali Murdani, Sarjana Teknik. Jadi Bapak Dani ini merupakan drafter profesional ya. Dulunya memang sudah tidak diragukan. Sampai sekarang pun kemampuannya memang luar biasa, yang mana beberapa perusahaan sudah dijelajahi oleh beliau, sehingga benar-benar profesional engineer ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak lupa kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada saat ini, pada detik ini kita masih diberi kesehatan ya. Karena pada masa pandemi saat ini banyak sekali yang kena COVID-19 ya, sehingga rumah sakit itu penuh sekali. Makanya kita patut bersyukur karena kita masih diberi kesehatan. Tidak lupa salat serta salam patut kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah melindungi kita dari jalan kegelapan menuju jalan beneran, yaitu dinul Islam, dan dari jalan jahiliyah menuju jalan kecerdasan. Baik, saya mewakili seluruh dosen teknik industri selaku juga kepala laboratorium teknik industri. Kami mengucapkan terima kasih kepada panitia karena sudah mempersiapkan acara webinar. Jadi webinar ini memang dilakukan tiap bulan ya, tiap bulan, insya Allah tiap bulan selalu ada ya, sehingga kawan-kawan mahasiswa ini bisa mengikuti. Yang mana webinarnya ini temanya tidak jauh berbeda ya dengan mata kuliah yang ada di teknik industri atau bahkan di teknik lainnya gitu. Karena yang namanya teknik ya, pada dasarnya ada beberapa mata kuliah yang terintegrasi ya, jadi menjadi basic mata kuliah yang mana bisa menunjang dari skill kita untuk menghadapi perkuliahan. Dan harapannya ya, dengan adanya webinar ini kita ya bisa menambah ilmu pengetahuan yang pertama, kemudian yang kedua bisa menambah relasi antar teman, dan juga menambah pengalaman ya, menambah pengalaman bahwa kita pernah ikut webinarnya seperti ini sih, sehingga kita bisa mencari referensi kalau misalnya kita ingin membuat webinar lainnya. Kalau misalnya teman-teman mahasiswa ingin membuat cara lain seperti itu. Untuk selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ali Murdani ya, karena sudah meluangkan waktunya di acara liburan seperti ini kita ganggu ya, dengan mengisi materi yang insya Allah sangat bermanfaat sekali, yang bisa menunjang keahlian kita ya, khususnya pengetahuan dalam bidang drafting ya, CAD, Computer Aided Design, yang mana langsung aplikasinya pada industri. Nah, itu. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan.
Selanjutnya, saya minta maaf jika dari sarana prasarana yang memang seperti ini ya, kita tidak bisa langsung tatap muka, akan tetapi bisa melewati lewat Zoom atau Google Meet. Cuma tentunya ini sebagai support sistem dari teman-teman mahasiswa semua yang ikut bergabung di sini, sehingga ikut serta mensukseskan acara webinar ini, sehingga kita bisa tetap semangat dalam mengadakan webinar selanjutnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat menyimak dengan baik-baik ya untuk teman-teman mahasiswa, baik dari dalam UNG ataupun di luar UNG, jurusan industri atau jurusan lainnya, karena ini memang pengetahuan ya dasar gambar teknik itu ada di beberapa bidang, tidak hanya di industri, mesin, sipil, dan juga kimia dan lain sebagainya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menyimak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Hidayat. Memasuki acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Bapak Ali Murdani. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita. Nama Muhammad Ali Murdani ST. Beliau adalah sarjana Teknik Industri Universitas Trunojoyo Madura, dan sekarang beliau menjabat sebagai Production Engineering atau Senior Drafter di PT Yamaha Musical Product Indonesia. Sebelumnya perlu saya sampaikan, untuk waktu penyampaian materi yaitu 50 menit dan dilanjutkan sesi tanya jawab kepada Bapak Ali Murdani, kami persilahkan. Sepertinya masih terkendala jaringan.
Mohon ditunggu sebentar, pemateri masih berusaha untuk masuk kembali. Terkendala sinyal. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Mohon maaf ada gangguan karena di tempat saya lagi mati lampu. Ya, silakan Baik, Pak Sadis. saya mulai ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anggur Dani. Bisa dipanggil Dani. Dan sudah disampaikan tadi oleh Bapak Dayat. Langsung saja saya akan mempresentasikan beberapa contoh pengaplikasian software CAD untuk beberapa perusahaan dan aplikasi apa saja yang digunakan untuk atau diimplementasikan di perusahaan. Baik, apakah PPT saya sudah terlihat? Sudah, Belum Pak. ya? Mohon tunggu sebentar ya. Langsung dibuka saja Pak itunya PPT-nya langsung. Nah, itu sip. Sudah. Sudah ya? Sudah. Ya sudah Pak. Baik, terima kasih. Oke, jadi di PPT ini saya singkat saja ya, nggak terlalu panjang lebar. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu apa yang dimaksud dengan CAD. Baik, saya akan lanjut ke slide berikutnya. What is the mean by computer aided design atau CAD? Computer aided design adalah suatu program software komputer untuk menggambar 2D atau 3D dari suatu produk atau bagian dari suatu produk. Kemudian pengaplikasiannya seperti apa? Jadi CAD ini berupa software. Software itu diproduksi oleh dari berbagai macam perusahaan. Salah satunya adalah mungkin kalian sudah familiar dengan produknya Autodesk. Jadi produknya Autodesk itu ada berbagai macam dari mulai Autodesk AutoCAD, kemudian Autodesk Inventor. Mungkin ada beberapa produk lain yaitu Autodesk 3ds Max, kemudian Autodesk Maya dan beberapa banyak yang lain. Jadi yang saya tambahkan di sini, yang saya tambahkan di PPT ini itu adalah produk software yang sering digunakan atau yang digunakan pada dunia industri. Kemudian ada perusahaan software lain atau bisa dikatakan kompetitor dari Autodesk yaitu Dassault System. Jadi produk dari Dassault System itu mungkin dari kalian juga sudah kenal, salah satunya adalah DraftSight. Jadi DraftSight sama AutoCAD ini bisa dikategorikan sama. Kemudian ada software lain yaitu SolidWorks. Jadi SolidWorks dan Autodesk Inventor itu similar. Dan satunya adalah CATIA. CATIA untuk produk dari Dassault System, untuk yang software CATIA ini sama dengan SolidWorks, cuma untuk CATIA lebih banyak untuk disimulasikan. Kemudian untuk perusahaan lain yang memproduksi software CAD adalah Siemens. Dan salah satu produknya adalah Solid Edge. Jadi di sini saya tidak panjang lebar menjelaskan. Mungkin kalian sudah ada yang pernah mengoperasikan dari salah satu perusahaan software CAD, mungkin dari AutoCAD, Autodesk Inventor, SolidWorks atau Solid Edge. Jadi di sini saya langsung tunjukkan beberapa contoh implementasi atau pengaplikasian software CAD di perusahaan. Di sini saya tampilkan dari mulai AutoCAD. Jadi ini salah satu sampel drawing dari PT Gelora Nadikarya. Jadi ini drawing saya sendiri ketika saya bekerja di PT Gelora Nadikarya. Jadi untuk AutoCAD itu bisa diaplikasikan untuk
berbagai macam drawing dari mulai 3D sampai 2D. Dan pada gambar di sini adalah gambar evaporator tank. Jadi di sini dapat dilihat dalam satu drawing ini ada bisa dinamakan general drawing. Kenapa kok dinamakan general drawing? Karena dalam satu sheet ini dapat menampilkan semua detail dari tank ini. Jadi ini bentuk utuh dari evaporator tanknya, ini tampak atas elevationnya, dan ini untuk simbol-simbol orientasi. Jadi simbol-simbol ini itu berfungsi untuk elevasinya, posisi nozzle-nya itu di sebelah mana. Dan ini untuk detail kakinya, dan ini untuk detail aksesorisnya, dan ini untuk detail gimbal. Gimbal itu adalah semacam penahan panas di sini. Dan dalam satu drawing ini ada nozzle list. Nozzle list itu di sini ada beberapa macam tulisan nozzle. Jadi yang nozzle yang menempel di tank ini itu ada macam-macam nozzle apa saja. Seperti itu. Kemudian di sini ada bom. Bom itu komponen dari tanknya sendiri, seperti platnya ukuran berapa, materialnya apa, kemudian kayak spesifikasinya seperti apa. Dan ini juga sampel drawing dari detail evaporator tank. Tapi untuk yang ini adalah main hole. Jadi untuk seat glass di sini. Kemudian ada lagi contoh sampel drawing dari PT Kelurahan Adikarya. Ini adalah sampel drawing untuk kendaraan. Jadi di sini dapat dilihat adalah sebuah tangki. Jadi di PT Kelurahan Adikarya itu memproduksi tangki BBM dan tangki LPG. Dan yang saya berikan contohnya adalah tangki BBM. Jadi di sini untuk general drawing dapat dilihat untuk tangkinya ini berkapasitas berapa kiloliter seperti itu. Jadi dapat dilihat berapa rodanya biasanya seperti itu. Jadi sifatnya itu general drawing. Dan untuk yang sampel produk yang lain di PT Kelurahan Adikarya ini ada dapat dilihat ini adalah dust collector. Jadi ini kemarin proyeknya itu untuk menghirup sisa semburan cat. Jadi ketika proses pengecatan tangki ini itu di dalam sebuah ruangan. Jadi ruangan itu kan nanti mengendap atau apa ya, bisa membuat pengeringannya lama. Jadi dibuatkan dust collector. Jadi dust collector itu menghirup semburan catnya. Dan di sini adalah semacam spray. Jadi catnya di spray supaya jatuh. Kemudian di sini ada outlet. Jadi untuk membuang sisa-sisa cat keluar. Seperti itu. Kemudian saya kembali lagi ke halaman awal untuk produk Autodesk Inventor. Contohnya ada masih sama di PT Kelurahan Adikarya. Salah satu sampel drawingnya adalah untuk simulasi 3D di sini. Jadi membuat sebuah gambar 3D dari Autodesk Inventor, kemudian disimulasikan untuk pressure. Jadi di sini pengaplikasiannya adalah tekanan. Jadi untuk tangki ini diberi tekanan berapa bar, apakah dia itu kuat untuk mengetahui sambungan lasnya. Jadi posisi lasnya di sebelah sini. Apakah dia mampu menahan tekanan bahan bakar seperti itu. Kemudian ini adalah rangka bawah, rangka di sini. Ini juga disimulasi, karena ini juga berpengaruh ketika komposisi tebal plate dan bentuk ribet-ribetnya ini bila tidak disimulasikan, maka akan menyebabkan di sini penyok ketika diisi beban bahan bakar atau LPG seperti itu. Jadi ini dapat dilihat warnanya masih hijau, jadi masih dalam batas toleransi. Kemudian saya lanjut ke produk Dassault System, yang tepatnya untuk produk SolidWorks.
Jadi di sini saya bekerja di Yamaha Musical Product Indonesia. Jadi untuk sampel drawing di sini adalah sebuah mesin. Jadi mesin ini untuk Yamaha Musical Product adalah memproduksi saksofon. Jadi kalau yang kalian tidak tahu, saksofon adalah seperti trompet. Jadi komponen trompet itu kan membutuhkan lubang untuk peniupan. Jadi mesin ini pengaplikasiannya untuk membuat lubang dari trompet tersebut. Jadi di sini tidak saya tampilkan untuk produknya ya. Jadi hanya simulasi untuk mesinnya saja. Jadi untuk SolidWorks ini keuntungannya adalah dari segi lisensi. Lisensinya murah. Kenapa kok perusahaan sering menggunakan SolidWorks daripada Autodesk Inventor untuk simulasi? Karena untuk lisensi sendiri atau lisensi itu lebih murah SolidWorks dan lebih dikenal untuk di semua kalangan mancanegara itu lebih familiar dengan SolidWorks daripada Autodesk Inventor. Jadi di sini dapat dilihat ini adalah gambar general drawing. Jadi di sini ada komponen 1, 2, 3 sampai 31 part ini dapat digabung dan dapat disimulasikan. Jadi ini saya ambil drawing yang general saja ya, tidak perlu disimulasikan karena kalau simulasi waktunya nggak cukup seperti itu. Kemudian saya lanjut ke produknya Siemens, yaitu Solid Edge. Contohnya adalah di PT Goodner Indonesia. Ini juga salah satu perusahaan yang pernah saya tempati. Jadi saya di sini sebagai production engineering, jadi mendevelop sebuah AC. Jadi perusahaan Goodner Indonesia ini adalah perusahaan yang memproduksi AC. Jadi AC itu ada berbagai macam, AC industri dan AC untuk industri rumahan. Jadi untuk PT Goodner Indonesia ini itu memproduksi AC industri. Jadi ini namanya adalah evaporator untuk industri. Jadi pengaplikasinya sama, Solid Edge dan SolidWorks hampir sama. Jadi di sini dapat kita masukkan semua drawing yang sudah aslinya, kemudian kita keluarkan formnya. Jadi kita tahu kuantitinya, kebutuhannya ini berapa. Jadi SolidWorks dan Solid Edge itu intinya mempermudah dalam pengerjaan. Kenapa dikatakan mempermudah? Karena dari semua gambar ini tuh terekod jadi satu. Ketika kita butuh komponen ini, misalkan komponen 1, kita cari di sini itu ada semacam nomornya. Nomornya nanti dicari di PDM atau database-nya. Nanti keluar katakanlah side plate-nya kuantitinya berapa, materialnya apa, itu jelas. Kalau misalkan kita membuat menggunakan AutoCAD, tidak mungkin bisa mengambil atau mengacu ke satu drawing. Jadi kalau misalkan AutoCAD nanti misalkan ini satu ini side plate, kita harus mencari gambarnya dulu, kemudian mencari materialnya apa, kuantitinya berapa, breakdown-nya lama. Jadi keuntungan dari Solid Edge atau SolidWorks ini lebih gampang atau lebih mudah untuk mengidentifikasi materialnya atau kuantitinya, kemudian identitas dari produk tersebut. Karena untuk PT Goodner Indonesia produknya custom, jadi sesuai request dari customer. Dan salah satu sampel drawingnya adalah packingan. Jadi selain saya membuat desain AC-nya, saya juga membuat desain packing di sini. Jadi di sini saya membuat guidance. Jadi guidance untuk maksimal tumpukannya ada 3 tumpukan AC. Karena kalau 4 tidak masuk di dalam kontainer. Dan ini adalah spesifikasi AC-nya dari 2 fan, 3 fan dan 4 fan seperti itu. Kemudian lanjut produk lainnya yaitu bisa juga untuk simulasi cara memasukkan AC ke dalam kontainer, kemudian cara mengeluarkan AC dalam kontainer. Seperti itu. Jadi untuk pengaplikasinya bisa membuat guidance untuk cara handling seperti itu, dan untuk membuat desain AC-nya sendiri dan desain packing. Jadi
tujuannya adalah mempermudah. Makanya perusahaan Gunner Indonesia ini memilih Solid Edge daripada SolidWorks karena memang dia biasanya di Eropa. Kemudian Solid Edge juga brandnya mereka sendiri. Siemens. Kemudian saya beri sampel produk lagi. Oh maaf. Untuk yang Autodesk AutoCAD. Jadi saya selain di perusahaan tiga tadi, di PT Kelurahan Adikarya, PT Gunner Indonesia dan PT Yamaha Musical Product Indonesia, itu adalah saya juga freelance. Jadi misalkan membuat apa namanya semacam prototipe. Oh saya perlu minta buatkan prototipe dari robot. Itu komponennya apa saja seperti itu. Jadi di sini dapat terlihat komponennya. Ini saya menggunakan software Autodesk Inventor. Kemudian mohon maaf, sebentar. Linknya ada yang salah. Saya betulkan dulu ya. Jadi salah satu perusahaan saya juga, di sini. Ini salah satu drawing dari PT Elsa Anugrah Engineering. Jadi ini adalah kontraktor yang mengesup di PT Wilmar. Saya juga pernah bekerja di situ, meskipun masa kerjanya juga nggak panjang, 3 bulan. Jadi cukup pengalaman di situ. Jadi pengaplikasian AutoCAD itu juga dapat PNID. Jadi di sini dapat dilihat di sini ada gambar isometrik. Ini memang cuma garis-garis, tapi ini adalah drawing PNID. PNID itu pipe and I-nya lupa saya. Pokoknya D-nya diagram. Kemudian salah satunya adalah di sini namanya platform. Jadi platform ini untuk loading dock. Jadi ini untuk orang naik ke sini, mungkin loading dock ada kendaraan di sebelah sini untuk memasukkan semacam batu bara di area Wilmar. Kemudian ada, maaf, linknya juga salah. Salah satu sama produknya untuk yang PT Elsa Anugrah Engineering mungkin dapat saya tambahkan ini saja karena yang lain masih banyak. Mungkin kalau teman-teman butuh referensi drawing atau pengetahuan drawing tentang AutoCAD, mungkin bisa tanya-tanya ke saya. Mungkin untuk presentasi dari saya sampai di sini. Mungkin jika teman-teman ada pertanyaan bisa ditanyakan karena sifatnya sharing di sini. Jadi saya di sini tidak terlalu pintar, tidak yang seperti diucapkan sama Bapak Lihat profesional. Tidak. Jadi saya di sini juga sama-sama belajar. Seperti itu. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan terkait implementasi software CAD untuk perusahaan. Halo? Suara saya kedengaran? Aku ngomongnya apa? Halo? Ya, Pak. Baik teman-teman yang ingin bertanya, Mungkin kalau misalkan bingung dengan presentasi saya terlalu cepat, mungkin bisa diulang atau mungkin tips dan trik supaya mudah dalam membaca gambar ataupun belajar gambar itu stepnya dari apa, atau kalau misalkan kalian di teknik industri itu kan biasanya tidak diperuntukkan untuk drafter atau menggambar, tapi mungkin membaca karena
teknik industri itu biasanya membuat bom, bill of material. Jadi harus tahu gambar seperti itu. Dari teman-teman mungkin ada yang ditanya? Gak usah malu, ini cuma sharing-sharing aja. Mungkin tanya-tanya hal lain selain mungkin kalau menurut kalian CAT itu membosankan mungkin ya. Jadi ada pertanyaan mungkin pertanyaan yang nggak jauh beda dari software dari CAT, katakanlah Mas, cara untuk masuk di perusahaan tesnya apa aja sih untuk software CAT atau aplikasinya yang digunakan apa saja sih, bisa sharing-sharing seperti itu. Jadi nggak melulu harus ke drawing. Jadi cara ketika kalian sudah lulus kemudian ingin bekerja di suatu perusahaan dan perusahaan itu memberikan tesnya tes drawing. Dan biasanya yang diberikan itu tes apa sih? Mungkin ada yang ditanya seperti itu, mungkin saya bisa jawab software apa atau produk apa yang harus dikerjakan pada saat tes itu. Sebenarnya untuk itu Bapak ada yang bertanya di kolom chat dari Ahmad Nur. Sebentar, saya lihat ya. Kolom chat. Baik, untuk Mas Ahmad Nur, saya akan mencoba menjawab ya. Jadi untuk desain-desain tersebut, apakah dari kita sendiri yang membuat atau sudah ada dari perusahaan? Jadi gini Mas, kalau di perusahaan itu kan sudah ada standarnya. Kayak produk-produk itu kan sudah ada standarnya. Misalkan produk ini, contoh misal produk AC kan sudah ada standarnya. Nah di sini kita custom. Jadi custom itu sesuai permintaan dari customer. Misalkan saya kembali ke PPT ya sambil menjelaskan. Untuk produknya misal ini. Nah, ini adalah contoh produk custom dari AC. Sebenarnya bentuk AC awalnya adalah cuma kotak biasa seperti ini. Ini kan ada moncongnya seperti ini, ada dagingnya di sini. Nah, ini sebenarnya produk standarnya seperti ini, kotak biasa. Jadi kita itu mendevelop permintaan dari customer. Misalkan customer minta, saya minta AC spesifikasi sekian, kemudian ada dagingnya. Karena apa kok minta daging? Karena supaya dinginnya itu bisa lebih lama, bisa menahan defrostnya itu lebih lama. Defrost itu kayak semacam bunga salju seperti itu. Kalau misalkan di kulkas itu bunga salju gitu. Jadi untuk fungsi ducting ini itu untuk menahan defrost. Jadi nggak gampang membeku. Jadi custom. Jadi kita sebelum membuat produknya, kita harus membuat approval drawing. Approval drawing itu berupa gambar 2 dimensi yang sudah kita modif. Jadi misalkan panjang moncongnya ini berapa, kemudian fan-nya spesifikasinya apa, nanti kita approvalkan ke customer. Misalkan customer, oh saya sudah sesuai spek seperti itu. Kemudian sudah approval drawing dari misalkan contoh PT Gunner Indonesia sudah meng-approve, sudah sales order. Nah kita baru membuat desain AC-nya. Jadi desain AC-nya seperti ini. Ada mountingnya, ada dagingnya, fan-nya itu sudah di-approve dari customer. Kemudian contoh produk lain. Misalkan misalkan produk untuk PT Gelora Nadikarya. Nah contoh evaporator. Jadi evaporator tank itu evaporator tank ini sebenarnya sudah ada standarnya, tingginya berapa, terus diameternya berapa, tekanannya berapa bar, itu sudah ada standarnya. Cuma kita custom sesuai permintaan customer. Jadi mintanya mereka itu tekanannya berapa bar,
500 per kah, 1000 per kah, seperti itu. Kemudian kapasitas berapa liter. Jadi kita membuat drawing apa namanya, approval. Jadi kalau drawing approval itu enggak sedetail ini. Jadi hanya gambar tangki tinggi dan aksesoris saja. Hanya gambar ini dan ini. Kalau yang detailnya ini tidak perlu dilampirkan. Karena kalau misalkan kita harus membuat gambar detail seperti ini, kita rugi. Kenapa? Customer belum tentu terima dan pasti ada revisi. Namanya drawing approval itu pasti ada revisi seperti itu. Kemudian untuk yang di PT Yamaha Musika Product, kalau ini kita brainstorming, jadi nggak ada apa namanya sudah ada standarnya di perusahaan, tidak ada. Jadi mesin ini murni kita Kaizen itu semacam continuous improvement atau supaya mempermudah proses. Awalnya kan untuk melubangi sebuah saksofon atau trompet itu kan manual, pakai tenaga manusia. Nah ini kita sudah menggunakan tenaga pneumatik. Jadi kita tinggal main tombol aja, itu sudah melubangi otomatis dan berapa yang dilubangi sudah otomatis. Jadi kita brainstorming dan mendesain mesin ini itu kita mikirkan bareng-bareng satu departemen engineer. Jadi speknya untuk stroke-nya pneumatiknya ini berapa, kemudian material yang digunakan ini apa supaya kuat untuk punch atau apa melubangi dari trompetnya tersebut, seperti itu. Untuk Mas Ahmad Nur, apakah sudah terjawab pertanyaannya atau masih kurang? Langsung ngomong aja Mas, nggak masalah, meskipun nggak dijawab. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman. Kita di sini sifatnya sharing aja ya. Mungkin ada yang kurang paham terkait drawing, kemudian mungkin ada yang kurang paham terkait macam-macam software CAD. Jadi yang digunakan dalam perusahaan itu adalah 4 yang sering digunakan: Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, SolidWorks, sama SolidEdge. Dan selama saya bekerja di 4 perusahaan itu yang digunakan ya AutoCAD, SolidWorks, sama Autodesk Inventor dan SolidEdge, 4 itu. Mungkin untuk kalian yang familiar hanya AutoCAD sama Autodesk Inventor ya. Untuk yang SolidWorks mungkin beberapa teman-teman aja yang paham. Sebenarnya basic dari drawing itu di AutoCAD. Kalau misalkan kalian sudah menguasai dasar software AutoCAD, untuk belajar software 3D yang lain itu mudah karena toolnya hampir sama. Saya pun demikian. Jadi meskipun saya jurusan teknik industri ya, nggak ada embel-embelnya teknik mesin, saya nggak pesimis. Oh, saya teknik industri harus ke PPIC, ke purchasing, ke ke sistem informasi, kemudian ke perencanaan. Jadi teknik industri biasanya meluas. Dalam artian semua aspek dari raw material, kemudian sampai proses dan finish good itu harus tahu semuanya. Dan untuk sebuah perusahaan menciptakan produk itu awalnya mesti dari desain. Jadi CAD itu seberapa penting sih di perusahaan? Sangat penting sekali. Karena apa? Kita mau mendevelop sebuah produk atau menciptakan suatu produk baru itu harus mendesain melalui software CAD. Seperti itu. Kenapa kok tidak sketsa tangan? Karena kenapa? Software CAD itu mempermudah. Jadi langsung bisa simulasi 3D. Jadi 3D-nya seperti ini. Kemudian kalau software Autodesk Inventor dan SolidWorks itu bisa disimulasikan, jadi bisa digerakkan, jadi bisa bergerak. Kemudian misalkan dikasih flow air, flow udara, tekanannya berapa, itu bisa. Contoh misalnya tadi yang di
sebentar untuk Mas Ahmad Nur ini berarti tetap ada custom dari kita sendiri ya Pak. Betul. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan apa produk produk-produk yang customize itu customnya dari kita sendiri, mendevelopnya dari kita sendiri, ide-ide kita sendiri. Kecuali dari kayak produknya trompet di Yamaha Musical Product Indonesia, itu kan produknya sudah pasti kan, saxophone, kemudian flute, recorder, seperti itu kan produknya sudah pasti, nggak ada perubahan. Jadi kita sifatnya di production engineering itu maintenance. Jadi perubahan apa yang supaya efisien, kemudian tidak terlalu banyak manpower tapi profitnya besar, seperti itu kalau di perusahaan Yamaha. Jadi produknya tetap, maksudnya nggak custom, tapi kita bagaimana mempercepat proses produksinya, seperti itu. Jadi kita ada namanya kaizen. Kaizen itu continuous improvement. Jadi hal apa yang bisa kita improve di situ? Mungkin memperpendek lead time atau waktu proses pekerjaan, seperti itu. Saya mau tanya kepada teman-teman, ini semua di jurusan teknik industri. Halo? Iya Pak, sepertinya rata-rata teman-teman. Oh, jadi untuk teknik industri itu kan harus mengetahui dari produk material awal, proses sampai finish. Jadi kalau saya berikan contoh di PT Yamaha, jadi raw material awal itu sebuah lempengan plat kuningan. Itu adalah material awal dari trompet. Trompet itu terbuat dari kuningan. Jadi saya berikan gambaran ya untuk produk di Yamaha. Nah, ini adalah salah satu contoh produk dari Yamaha, musical product. Jadi material awal dari produk ini itu adalah lempengan atau plat kuningan. Jadi plat kuning itu ada berbagai macam proses. Jadi awalnya ini tuh kan ada neck, body, kemudian bow itu yang ini bengkok ini, kemudian ini namanya bell. Nah, untuk memproduksi sebuah saxophone ini itu ada berbagai macam bill of material. Jadi untuk bill of materialnya neck ini sendiri, body sendiri, kemudian bow sendiri, bell sendiri. Dan untuk membuat ini itu kan ada berbagai macam proses dan banyak menggunakan mesin, kemudian power dan lain-lain. Nah, untuk membuat ini itu waktunya hampir 2 jam. 2 jam itu dalam artian digabungkan antara mungkin di material awal pembentukan bodi, kemudian pembentukan kunci, itu proses total itu mencapai 2 jam untuk satu produk finish, seperti itu. Nah, untuk mempercepat proses produksi saksofon itu apa yang kira-kira perlu dirubah? Karena kan untuk kalau misalkan manpowernya menggunakan manusia kan biasanya kan ada human error. Jadi kan kita berusaha kaizen itu untuk membuat sebuah produk ini mesin kinuki namanya. Kinuki itu bahasa Jepang. Jadi kinuki itu semacam kinuki punch itu untuk meninju itu untuk membuat lubang, seperti itu. Jadi pembuatan mesin ini itu brainstorming dari teman-teman production engineering Yamaha. Gimana sih supaya kita tuh bisa menghemat waktu, mempercepat produksi untuk membuat lubang ini biar nggak manusia. Kalau misalkan manusia kan sebenarnya ngantuk katakanlah membuat lubangnya nggak center sama lubang yang lain. Jadi untuk mesin ini itu lebih cepat, lebih mudah dan efisien. Jadi costnya dapat, cepatnya dapat, kemudian bisa mengurangi manpower, seperti itu.
Itu salah satu implementasi penggunaan CAD di jurusan teknik industri seperti itu. Jadi simulasikan apa yang perlu diimprove dari suatu produk supaya mempercepat proses produksi. Mungkin dari teman-teman ada yang perlu ditanyakan lain. Mohon maaf ya, saya melihat kalau ngomong agak belepotan. Ada pertanyaan lain dari teman lain? Monggo teman-teman peserta yang ingin bertanya. Mohon izin bertanya. Iya, silakan. Pak, apakah kesulitan dalam proses drafting itu sendiri, Pak, dalam sebuah perusahaan? Ini kesulitan ya Mas ya? Iya, Pak. Jadi kesulitan penggunaan ini penggunaan CAD-nya atau dalam artian mendesainnya gitu Mas? Bagaimana? Mendesainnya, Pak. Oh, mendesain ya. Iya. Jadi untuk mendesain itu kita tetap ada namanya base model atau acuan. Jadi kita nggak semerta-merta harus membuat mesin atau membuat produk semerta-merta semau kita sendiri, keinginan kita sendiri, tidak seperti itu. Jadi ada base model. Misalkan membuat sebuah contoh, saya berikan contoh Mas ya, di salah satu drawing saya tadi, membuat sebuah tangki misalkan. Nah, tangki ini. Jadi saya tidak serta-merta membuat drawing ini tuh seperti ini. Jadi ada acuannya Mas. Jadi misalkan saya disuruh atasan saya, Mas, saya tolong buatkan ducting atau gas kolektor untuk menghirup semburan cat di area ruang cat seperti itu. Jadi saya searching dulu Mas. Dari searching gas kolektor itu seperti apa sih? Kemudian cara kerjanya seperti apa? Jadi saya googling, kemudian sudah ada referensi, sudah ada gambaran. Nah itu saya gambar 2D, belum 3 dimensi, 2D seperti ini gambarnya. Itu saya tunjukkan ke atasan saya, Pak, saya membuat desain seperti ini. Terus fungsinya seperti ini. Jadi nanti ini udaranya tertarik di sini. Kemudian nanti di sini ada pompa air untuk menyepray butiran-butiran atau molekul-molekul catnya biar jatuh ke air. Nah, kemudian udara yang keluar dari sini itu nanti kembali ke ruang cat. Jadi udara yang kembali ke ruang cat itu sudah bersih tanpa semburan atau serbuk dari cat seperti itu. Jadi kayak sirkulasi di dalam ruangan cat seperti itu Mas. Salah satu contohnya. Jadi tidak serta-merta langsung membuat produk langsung oke langsung jadi, nggak seperti itu. Jadi ada acuan. Meskipun kita brainstorming ya, memikirkan sendiri. Oh, saya ingin membuat sepeda katakanlah. Kita kan nggak mungkin membuat sepeda langsung sesuai keinginan kita sendiri, kan ada standarnya. Rodanya itu asnya berapa, kemudian diameter rodanya itu berapa, tekanan bannya berapa, kan seperti itu. Soalnya kita membuat produk itu nggak serta-merta kita yang membuat semua. Kayak misalkan komponen dari pompa, pipa, pelak, kemudian kayak spraynya itu kan dari vendor Mas. Jadi juga kita harus mengcompare produk-produk dari vendor itu disatukan ke desain kita. Seperti itu. Contohnya di mesin tadi. Nah, kayak misalkan pneumatiknya ini lubangnya ini kan ada 4. Nah, jarak antar lubangnya ini berapa? Itu kan kita harus tahu dulu pneumatik jarak lubang dari pneumatik ini berapa. Jadi nggak serta-merta membuat produk langsung misalkan kita buat lubang jaraknya 10 cm 10 cm, tapi ternyata yang kita beli produknya lubangnya berbeda 50 cm, kan nggak matching. Jadi harus mengkolek data dulu lah sebelum membuat desain seperti itu. Apakah sudah cukup
jawaban saya atau masih kurang? Terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin untuk apa namanya pertemuan kita kali ini kan 1 jam ya, dari jam 10 sampai jam 11. Tadi kan sempat ada jeda karena memang di tempat saya kondisinya lampu mati, wifi-nya mati, jadi saya pakai tethering HP dan sinyalnya ya alhamdulillah agak baik lah. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lain bisa chat saya langsung terkait apa namanya implementasi CAD seperti apa, kemudian cara mendesain yang baik seperti apa, mungkin bisa tanya-tanya, sharing-sharing lah. Karena di dunia industri memang berbeda sekali dengan praktikum di perkuliahan. Karena saya merasakan sendiri, jadi misalkan kalian berpotensi di ada minat di drafter misalkan ya, kalian mendrawing sendiri di kampus, kemudian apa namanya ikut lomba desain atau apa, itu berbeda sekali dengan drawing yang di perusahaan. Seperti itu. Mungkin sekian ya untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada presentasi saya yang kurang berkenan, karena saya juga itu ya persiapannya kurang jujur. Jadi sifatnya sharing-sharing aja di sini. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Ali Murdani yang telah menyampaikan materi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Baik, dari materi yang disampaikan oleh Bapak Murdani dapat disimpulkan bahwa CAD yaitu suatu program software komputer untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi dari suatu gambar. Terima kasih kepada Ketua Laboratorium Perancangan Sistem Kerja dan Ekonomi Bapak Hidayat. Terima kasih juga kepada materi kita pada pagi hari ini Bapak Ali Murdani atas ilmunya, dan juga terima kasih kepada para peserta webinar yang sudah bergabung pada pagi hari ini hingga selesai. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk peserta jangan lupa mengisi daftar hadir. Sit kiriman nih sit. Link daftar ada. Apa? Sekali tak wae.